wa ala alihi sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Bapak Ibu yang kami muliakan, adik-adik yang kami cintai, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita kembali dalam keadaan terbaik, semua dalam keadaan sehat, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan, wajah yang patut kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Suatu hal yang patut kita syukuri dan kita satu sama lain ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kami dan ketaatan Bapak Ibu, adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita masih di suasana Syawal. Kita akan bahas firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-135. Fadhal Mas guys, dibaca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Jazakallahu khairan.
Yaqulu ta'ala wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasari'u, dan hendaknya kalian musara'ah. Di ayat lain dikatakan fastabiqu al khairat. Hendaknya kalian satu sama lain saling berlomba dalam rangka meraih kebaikan. Apakah penjelasan ulama terkait dengan firman Allah wasari'u? Salah satu di antara penjelasan adalah maknahu ila takbiratil ihram ma'al imam. Hendaknya seseorang bersegera tatkala mendengar nida'us shalah, panggilan azan, sehingga tatkala qomat dikumandangkan dia pun mendapatkan rangkaian ibadah salat dimulai dengan takbiratul ihram. Maka kemuliaan dan nikmat tatkala kita punya kesempatan untuk bisa sholat dan bertakbiratul ihram bersama imam. Salah satu yang dikatakan bahwasanya Sa'id ibn Musayyib, beliau sholat selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Allah, Mas, luar biasa betul Pak, luar biasa. Sholat berapa tahun? Sholat selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Suatu saat Syekh memberikan penjelasan tatkala beliau memberikan ceramah di kampus. Saya memberikan suatu penjelasan, kadang gitok seseorang itu kelihatan sama orang lain. Gitok nih kuno Mas, niki coba tuh. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah kelihatan gitoknya. Kenapa? Karena tatkala dia sholat senantiasa mendapatkan rakaat bersama imam. Dan Rasul bersabda, man adraka ruku' faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mengambil bagian dari kesempurnaan ibadah sholat, yaitu tidak perlu nambah lagi. Tapi luar biasa lagi bagi mereka yang mendapatkan sholat berjamaah bersama imam dan dia menjumpai takbiratul ihram, sehingga sebelum imam membaca al-fatihah dia sudah bertakbir. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan wasari'u ila adai al-fara'id. Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan wasari'u agar seseorang bersegera menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Apa itu? Alhamdulillah bisa syahadat dengan baik, rukun Islam, salat dengan baik, puasa kita tunaikan dengan baik, zakat kita tunaikan dengan baik. Alhamdulillah. Terkait dengan zakat, kadang orang menganggap bahwasanya zakat itu hanya zakat Idul Fitri, padahal di sana ada zakat mal. Zakat mal, dan ketentuan zakat mal adalah satu, milkut tam, kepemilikannya sempurna. Kok ada utang maka tidak langsung dibagi, tapi untuk bayar utang dahulu, dikurangi utang. Yang kedua adalah bulughun nisab, nyampe pada nisab, yaitu kalau emas 85 gram. Yang ketiga adalah hala alaihil haul, sudah melewati batasan 1 tahun. Yang keempat adalah an-numu, harta tersebut adalah berkembang. Terkait dengan al-faraid, maka yang dimaksud al-faraid adalah seseorang menunaikan ibadah haji. Dan bersyukur tatkala kita memiliki tetangga punya kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah
haji. Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan ila ada il faraid, yaitu hal-hal yang harus ditunaikan, hak dan kewajiban. Kadang di dalam kehidupan ini orang hanya menuntut apanya mas, haknya, tapi kewajiban kadang lupa ditunaikan. Utsman ibn Affan menafsirkan pada firman Allah wasari'u, beliau mengatakan ilal ikhlas, hendaknya kalian bergegas dan sungguh-sungguh dalam rangka untuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan apapun bentuknya yang ditujukan selain Allah. Al-Ikhlas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disitulah ikhlas. Disitulah ikhlas. Tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali agar mereka ya'budun, memiliki arti yuwahidun, mengesahkan Allah. Wasari'u, Al-Imam Al-Kalbi memberikan penjelasan yang dimaksud wasari'u adalah ila taubati minar riba, hendaknya seseorang bersegera berlepas diri dari perkara riba. Maka dikatakan, apa itukah riba? Kullu qardin jara fiha naf'an wa huwa riba. Tiap semua bentuk pinjaman yang mengambil unsur di baliknya adalah ada unsur manfaat, maka itu adalah riba. Allah firmankan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga suatu saat seorang alim yang bernama Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i, beliau pernah berkata, alaika bi athari man salaf, hendaknya Anda memegangi apa yang ada pada salafus saleh. Wa in rafadhakan nas, sekalipun banyak orang yang bakalan menolak engkau. Wa iyyaka wara'ar rijal, dan hati-hatilah dengan pemikiran orang-orang yang bakalan datang suatu saat nanti. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan perkataan yang indah. Sekarang riba itu diungkapkan dengan penyebutan lain, apa Bapak Ibu? Bunga, bunga. Padahal itu adalah anaan. Kata orang bilang anaan nih. Anaan. Pelacur tidak dikatakan pelacur. Ini adalah teman wanitanya. Teman wanita. Kadang khomer tidak dikatakan khomer, tapi namanya bir. Wah, ini lebih parah lagi mas. Kita ini disuruh birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Berarti bir itu artinya saya, mboten? Bir itu artinya baik. Saya ini kok unjukan saya. Kadang namanya pun beda. Minuman yang menyegarkan, minuman rohani. Minuman apa? Rohani. Sebagian menyebut nih anggur. Sebagian lagi menyebut dengan penyebutan-penyebutan yang kita mengenal bahwasanya itu adalah ada di dalamnya unsur khamr.
Wa in zakhrafuha laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasi dengan perkataan yang indah. Suap, riswah. Riswah niku napa? Suap. Tapi sekarang kadang diungkapkan dengan bahasa yang lain. Apa itu? Hadiah. Hadiah. Riba yang terjadi di zaman jahiliyah jika dibanding dengan riba di zaman sekarang, ternyata riba yang ada di zaman sekarang ini lebih hebat, lebih berat dibanding riba yang ada di zaman jahiliyah. Terus pundi? Kok seseorang minjam uang 10 juta akan diangsur selama 1 tahun, maka di situ sudah akan ada beberapa unsur di mana dia tidak mendapatkan 10 juta. Administrasi mungkin. Tiap bulan akan sekian. Kok ternyata sampai bulan depan belum terbayarkan utangnya, maka akan ada anaan. Akan ada bunganya, akan ada ribanya aja mboten Pak. Berapa dia minjam? 10 juta. Berapa waktunya? 1 tahun. Itu kok tidak dilunasi, bisa jadi utangnya menjadi 15 juta. Mungkin mboten Pak? Sangat mungkin. Ora tahu ngangsur. Perhatikan bagaimanakah riba di zaman jahiliyah. Sekarang kok umpamanya bulan Juni, Mei, seseorang minjam uang 10 juta, dia minjam dalam waktu 1 tahun, kapan mulai bayar? Besok. Pokoknya setahun harus sudah lunas. Di zaman jahiliyah kok umpamanya pembayarannya ditunaikan nanti tahun depan di bulan Juni, kok ternyata belum lunas, maka baru dikenakan tambahan. Baru dikenakan apa? Tambahan. Kapan dikenakan tambahan? Sesudah jatuh tempo waktunya bayar, kok tidak bayar. Insyaallah. Menunjukkan riba di zaman jahiliyah lebih ringan. Oh ya. Sekalipun kita pun kadang sedikit prihatin. Banyak sekali kaum muslimin yang terjerat pada urusan riba. Ada beberapa bank yang kita mengenal syariah, insyaallah. Kalau nggak salah di Jogja ada bank BMT ini, UMY ini Mas. Itu syariah. Syariah. Dan kadang ada sebagian cuma sekedar nama saja, Mas. Sekedar nama saja. Banyak kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua lepas dari jeratan riba dan hal-hal yang tidak membuat hati nyaman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaknya kalian bergegas dalam rangka meraih ampunan yang ada pada sisi Tuhan kalian. Ampunan itu hanya datang dari Allah. Dan Allah menyebutkan wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, uiddat lil muttaqin. Ditetapkan, disiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, dan surga tersebut luasnya adalah arduha samawati wal ard. Dari Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, Rasul bersabda, mas samawatu sab'u wal arduna sab' fil kursi ila kadarahim ulqiyat fi falat. Langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7,
Tak ulangi mas. Mas samawatu as-saba wal arduna as-saba. Tidaklah bumi yang jumlahnya 7 lapis, langit yang jumlahnya 7, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti 7 mata uang logam yang dilempar di tanah yang lapang. Masya Allah. Kemudian Rasul bersabda, wa mal kursi fil arsh illa ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Kursinya Allah jika dibanding dengan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, maka keberadaannya seperti 7 mata uang logam yang dilempar di tanah yang longgar. Menunjukkan terus putih manusia itu la syai'. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Makanya orang mengatakan menungso iki ora ono sak kuku irenge. Wah, sak kuku ireng tuh jangan ada nilainya, jawatan. Luar biasa, Pak. Apa itu? Dunia ini luas, langit luas, bumi luas. Dan Allah memberikan petunjuk uiddat lil muttaqin. Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang muttaqin. Allah firmankan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra', mereka orang-orang yang mendermakan harta mereka fis sarra'i wadh-dharra. Dikatakan fis sarra' adalah fi halati al-yusr, wadh-dharra fi halati al-usr. Seseorang yang berderma di waktu di mana dia lapang, dalam keadaan yusr, mudah. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Allah. Jadi mudah. Orang Arab kalau bilang yusr itu mudah, sahal, mudah, mengalir, sahal, gampang. Ada yusrun, yasir, gampang. Tapi kalau orang Arab bilang sulit itu sambil mendelik, Pak. Sa'ab. Apa? Sa'ab katanya, sulit. Ada stressingnya, Sa'ab. Usr adalah sulit. Darra, dalam keadaan darra, berat. Ulama memberikan penjelasan sebagaimana kita katakan oleh Abdullah bin Abbas, as-sarra adalah al-yusru wa darra adalah al-usru. Dikatakan al-Imam Dhahhak memberikan petunjuk, as-sarra wa darra ar-raha wa syiddah. Beliau memberikan penjelasan, ar-raha adalah seseorang berderma dalam keadaan longgar, wa syiddah dan seseorang berderma dalam keadaan sulit. Wa qila fi sarra'i fil hayat wa fi dharra'i yakni yusib ba'da al-maut. Syukran Mas. Fisarra adalah fil hayat. Orang berderma kapan? Di waktu dia hidup. Wadarra yakni yusi ba'dal maut. Seseorang yang berwasiat kapan? Sesudah kematian itu bakalan datang. Belum lama ada seseorang yang pernah berkata kepada kami, Ustaz, suami saya sudah meninggal, bapak sudah meninggal, bapak sudah sedo. Sebelum meninggal dia manggil saya, cuma dia katakan, aku tak mulai, aku diikhlaske.
nang pojokan kono kae. Di ujung sana itu ada sertifikat tanah, dan di ujung sana itu ada duit. Itu nanti disedekahkan sesudah aku meninggal. Sedekahkan untuk masjid sana, sedekahkan untuk masjid sana, sedekahkan untuk masjid sana. Masya Allah. Orang kadang satu sama lain memiliki kehidupan yang berbeda. Ustadz, saya ini alhamdulillah, pokoknya apa yang dikasih oleh sama suami saya terima, maka selebihnya adalah milik suami. Saya nggak ngerti ternyata suami saya meninggalkan uang yang jumlahnya disiapkan untuk sedekah, dan sama sekali saya nggak ngerti. Sertifikat saya juga nggak ngerti. Masya Allah. Jangan sampai kita ini hidup diharapkan wafatnya oleh cucu kita. Simbah kayak kok tua awet urip ya. Sedih betul Pak. Sedih. Yang tiga itu murid tua tenan. Nek mati pelwingi jane apik. Naudzubillah. Diharapkan kematiannya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Dikatakan wa fi dharra'i fi nawaibi wal ma'tam. Wa fi sarra'i fi halatil urs wal walimah wal walaim. Orang bersedekah itu mudah. Kapan? Fil urs wal walaim, tatkala pas ada acara mantenan dan pas acara walimah. Orang gampang boten Pak sedekah waktu pas ada acara manten itu, dia berikan makanan yang terbaik. Wa fi dharra dikatakan bin nawaibi wal madami, dalam keadaan seseorang lagi berduka. Seseorang bersedekah kapan? Dalam keadaan waktu berduka. Dan Allah memberikan kepada kita satu sama lain harta yang berbeda-beda. Disebutkan di dalam hadis. Rasul bersabda, innallaha ya'ti dunya, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan suatu harta, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mal kecuali mereka orang-orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Apa Mas? Dunia. Jadi Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja, entah itu dia dicintai oleh Allah maka dia akan diberi, ataukah tidak dicintai oleh Allah maka dia pun dia beri. Wala yuti al akhirah illa liman yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan akhirat kecuali kepada mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka bentuk tatkala kita ini hidup, kok kita dicintai oleh Allah, mudahnya kita melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah. Dikatakan wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh. Siapakah mereka orang-orang yang bakalan masuk surga yang luasnya langit dan bumi dan disiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa? Maka dikatakan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan marah. Bahasa Arabnya apa? Hilm. Al-hilmu. Maka ada sebagian laki-laki namanya helmi. Apa artinya helmi? Tahan marah. Dan di dalam kehidupan ini ada orang yang nesunan, ada yang
biasa. Maka yang namanya suami istri itu penuh dengan keadilan Allah. Istrinya kadang galak, suaminya lemah lembut. Ada juga sebagian wanita lemah lembut, suaminya galak. Tidak mungkin suami istri galak kabeh, Pak. Ya saya Bu, bisa dibayangkan kalau suami istri itu galak. Semesake putra mboten, Pak? Putra. Wal kadhiminal ghaidha. Allah menyebutkan idznada wa huwa maghdum. Yunus alaihissalam berdakwah dan dia pun tidak sabar terhadap apa yang menjadi perilaku buruk dari kaumnya. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik kapal. Yang kemudian kita pun mengenal di dalam sejarah bahwasanya kapal di tengah lautan oleng dan tidak bisa tenang kecuali harus ada yang dikeluarkan. Begitu dibuat undian, ternyata jatuh kepada Nabiullah Yunus. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal. Fal taqamahul hut. Iltaqamahu itu nama dilekale iwak paus. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sekiranya dia tidak termasuk orang yang memperbanyak tasbih, niscaya dia akan langgeng di perut ikan paus sampai hari kiamat. Idnada wa huwa maghdum, dalam keadaan marah. Kadhiminal ghaid, menahan marah. Kemudian diungkapkan di dalam Al-Quran, Nabi Yunus banyak berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Bapak Ibunya saya, kok kita ini lagi berdoa, di sela-sela doa sebaiknya kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nih saya doanya akan mustajab. Termasuk upaya agar seseorang itu doanya mustajab adalah di sela-sela doa membaca ya dzal jalali wal ikram. Yang kemudian Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya tatkala dia dimuntahkan oleh ikan dan dia pun berada di bawah semak-semak yaktin. Yaktin itu waluh, dimuntahkan oleh ikan dan di situ banyak pohon waluh, sehingga tersebut Bapak Ibu, Allah memberikan keselamatan untuk Nabiullah Yunus. Di sini ada sebab dan akibat. Coba kalau dimuntahkan di padang pasir ngoten mawon, dimuntahkan di pasir di bibir pantai, oro-oro, maka yang namanya kulit, terus Bapak Ibu pernah ikan nggih, nyuci ikan nih kok. Lunyu mboten? Lunyu. Coba kalau itu Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan di tempat yang panas di dekat pesisir pantai. Begitu dia bangun, mesti akan berdarah, betul Bapak Ibu. Berdarah kulitnya, rusak. Tapi begitu
dimuntahkan oleh ikan dan di bawah pohon yaktin pohon waluh kena teduhan badan kena teduhan sehingga dia selamat. Wal afina ninas, di antara kriteria mereka yang bakalan mendapatkan surga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran uiddat lil muttaqin adalah wal afina aninas, mereka orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Meminta maaf niku abot, tapi ternyata orang yang memberi maaf itu jauh lebih berat. Suatu saat Abu Ja'far As-Shadiq ke dapur, gulamnya ataukah jariyahnya ataukah budaknya lagi masak. Abu Ja'far As-Shadiq ngeten, dia nengok dapur, budaknya buka panci. Begitu buka panci ngeten, buka panci namanya panci panas. Enten toyane mboten, Pak? Panas mboten? Nyiprati muka Abu Ja'far As-Shadiq. Budaknya hafal Al-Qur'an. Sehingga budaknya membaca wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marah. Abu Ja'far As-Shadiq hafal Al-Quran pula, sehingga dia pun berkata qadhimtu nafsi, ya aku menahan amarahku. Budak ini membaca ayat lanjutannya wal afin aninas, Allah memberikan ampunan kepada mereka orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Maka Abu Ja'far As-Shadiq berkata afautuka, kamu tak maafkan. Kemudian budak ini membaca wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai mereka orang-orang yang berlaku ihsan. Apa yang dilakukan? Dia mengambil sebagian uang diberikan kepada budaknya dan dia pun berkata kamu tak maafkan dan kamu merdeka. Masya Allah. Luar biasa mboten, Pak? Oh, luar biasa orang-orang dahulu. Kita hati-hati di zaman sekarang ini. Kita salah metek HP, WA, ngolok-olok orang bisa masuk penjara mboten, Pak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Walladzina idza fa'alu fahisha, dan mereka orang-orang yang melakukan keburukan ataukah mereka melakukan kezaliman atas diri mereka sendiri, maka mereka pun bersegera ingat Allah. Kita mengenal Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bersama keluarganya tinggal di Badui, Kanaan. Sehingga salah satu yang diberitakan, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki beberapa sifat dan nikmat, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Apa itu? Nabi Yusuf itu ganteng. Maka dikatakan seperempat kegantengan orang di dunia itu diambil oleh Yusuf. Di penjelasan lain dikatakan thuluth ataukah syatr, separuh ataukah 2/3. Kecantikan orang, kegantengan orang itu diambil oleh ibunya Yusuf dan Nabi Yusuf. Sisanya
dibagi kula panjenengan sedaya. Insyaallah. Hasad yang luar biasa yang membuat Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam dasar sumur, dan dikatakan Nabi Yusuf tinggal di dalam sumur tersebut selama 3 hari, sehingga diungkapkan di dalam Al-Quran, waja'at sayyarotun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwa. Datanglah beberapa kafilah melakukan perdagangan, kemudian mereka menurunkan anak timbanya. Begitu diangkat Bapak Ibu, ternyata gelantung di situ anak kecil yang ganteng dan tampan, sehingga dikatakan ini adalah suatu nikmat dan karunia. Maka mereka pun menyembunyikan Nabiullah Yusuf. Wa asarruh bidha'ah, yang kemudian mereka jadikan dia bagian dari barang dagangan. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Nabi Yusuf dijual dengan beberapa dirham, karena di antara mereka ada orang-orang yang zuhud. Subhanallah, Nabi Yusuf tinggal di negeri Mesir, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan kenikmatan. Pejabat negeri Mesir, bendaharawan Mesir, sehingga saudara-saudaranya dari Kan'an selama ini selalu berdatangan dan minta kepada Yusuf alaihissalam, kepada Nabi Yusuf alaihissalam suatu pertukaran barang. Mereka punya kulit, mereka punya ini, maka Nabi Yusuf dan bendaharawan Mesir mereka memberikan makanan. Dan hal ini sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Kemudian tatkala waktu yang tepat itu disampaikan, maka Nabi Yusuf pun berkata, bagaimanakah menurut kalian terkait dengan kisah seseorang yang bernama Yusuf? Apa kata mereka? Qalu a'innaka anta Yusuf. Nyuwun sewu, apa jenengan iku Nabi Yusuf? Kaget mereka. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada CCTV. Kok bisa-bisanya perbuatan yang mereka lakukan kok diungkap sesudah sekian tahun? Kenapa? Karena waktu itu rahasia. Dan ini rahasia yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tatkala mereka menghilangkan jejak Nabi Yusuf dan hilang. Sehingga mereka kaget, apa jenengan Yusuf? Kenapa? Karena nggak mungkin saudara-saudara satu ayah Nabi Yusuf mereka kok membocorkan. Subhanallah. Maka Nabi Yusuf berkata, ana Yusuf wa hadha akhi. Aku ini Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku nikmat dan karunia. Apa kata mereka? Tolong aku ini diberi maaf. Maafkan aku. Nabi Yusuf berkata, qala la tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa anta arhamur rahim. Wa huwa arhamur rahimin. Beliau katakan, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, tidak usah diungkit-ungkit. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah di antara sekian orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin.
yaghfirullahu lakum, semoga Allah memberikan ampunan kepada kalian. Luar biasa bukan Pak? Luar biasa. Apa itu? Tatkala mereka melakukan kesalahan, au dzalamu anfusahum dzakarullah, maka mereka pun bergegas ingat Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bakalan memberikan ampunan kepada mereka semua, kepada kita semua, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di dalam melakukan keburukan tersebut sementara mereka mengetahuinya. Allah menyebutkan ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maka bagi mereka adalah balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun tajri, mereka pun akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, kekal dan abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan buat mereka orang-orang yang melakukan kebaikan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain waktu insyaallah kita sambung kembali. Matur nuwun. Mungkin di bulan depan libur nggih. Insyaallah kami mau berangkat haji di awal bulan. Semoga Bapak Ibu suatu saat nanti punya kesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci, dan kami mohon kepada Allah dan minta kepada ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, semoga perjalanan kami berjalan lancar, semua dalam keadaan sehat tanpa ada yang berkurang, pulang dalam keadaan sehat dan meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu mendoakan untuk pemerintahan kita, semoga pemerintah ini senantiasa dipimpin oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga akan berdiri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni timamikum. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.